Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darmina Pratiwi Barus, MPD, selaku dosen mata kuliah Indonesia kami dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusnun Ainun dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi pemahaman tentang hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, lalu kalimat pada tugas UTS Bahasa Indonesia kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sederhana dari bahasa. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Terdapat 6 versi variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Kedua, variasi bahasa alektika. Ketiga, variasi bahasa kaum terpelajar. Keempat, variasi bahasa bidang khusus. Kelima, variasi bahasa baku dan tidak baku. Lalu yang keenam, variasi baku tulis dan baku tulisan. Bahasa nasional meliputi lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat, dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa negara meliputi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta teknologi modern. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, ejaan Van of Witsen. Lalu yang kedua ada ejaan Swewandi. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Lalu yang keempat ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, berikutnya itu ada komponen-komponen ejaan. Nah, komponen-komponen ejaan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada pemakaian huruf. Lalu yang kedua ada penulisan kata. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca, lalu yang keempat ada penulisan unsur serapan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian kata, istilah, diksi, atau pilihan kata. Nah, baik dari kata maupun istilah, keduanya adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadi bagian dalam konstruksi yang lebih luas, seperti pada kalimat contohnya. Secara sepintas, keduanya tidak berbeda karena masing-masing dapat hadir kata tunggal atau dalam bentuk kata. Namun, dari segi penggunaan dan ciri yang dimiliki masing-masing ditemukan adanya perbedaan. Nah, di pembahasan yang sekarang ini, kita akan membahas mengenai pengertian kata, istilah, atau diksi. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tepat. Berikutnya adalah pengertian dari diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Berikut ada ciri-ciri dari diksi. Yang pertama, sesuai konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Lalu yang kedua, ada diksi tersebut dapat membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa dari pembacanya. Lalu yang ketiga, menggunakan kosakata yang dipahami oleh masyarakat. Dan yang terakhir, ada diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain hingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Lalu ada syarat ketepatan diksi. Yang pertama ada penggunaan kata, konotasi, dan denotasi secara cermat. Lalu yang kedua ada penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Lalu yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Lalu ada harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Lalu yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan maupun pidato. Materi berikutnya yaitu mengenai kalimat. Nah, di sini ada pengertian kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Yang kedua ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama itu ada subjek, lalu yang kedua ada predikat, yang ketiga itu ada objek, dan yang keempat itu ada pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Selanjutnya yaitu jenis kalimat. Jenis kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Lalu yang kedua ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Dan yang terakhir yaitu kalimat inversi dan kalimat permutasi. Dan yang terakhir adalah
kalimat efektif. Di sini ada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Jadi, kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembacanya. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara cepat atau tepat. Lalu ada syarat dari kalimat efektif. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu, kalimat efektif harus gramatikal. Lalu yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Dan yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Nah, berikutnya adalah istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Nah, sumber istilah ini mencakup 3 bagian. Yang pertama dari bahasa Melayu, lalu kedua dari bahasa-bahasa daerah, dan yang ketiga dari bahasa asing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan menyinggung perasaan saudara atau saudari semua. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe-nya semuanya. Bye-bye, see you, sampai jumpa lagi.